Nah, andaku yang solih-solihah, hari ini ilmu hisab kita akan belajar tentang satuan berat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu, satuan panjang, sekarang kita akan belajar satuan berat ya. Hari ini kita habiskan ya untuk masa satuan ya. Satuan berat yang pertama halaman 66 ya di modul antum. Nah, untuk satuan berat ini juga punya tangga ya. Kalau di satuan panjang adalah kilometer, maka di satuan berat adalah kilogram ya. Nanti selain gram dia punya satuan juga, apa itu? Yaitu ton dan kuintal ya. Nah, anandaku juga sudah mengenal satuan berat, baik itu dalam tangga ataupun dalam lip. Nah, ini Ustazah buat dalam lipnya ya. Nih, ton, kuintal, kemudian kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram ya. Dimana kita ketahui bahwa 1 ton itu sama dengan 10 kuintal ya. 1 ton itu adalah 10 kuintal dan sama dengan 1000 gram ya. Ustazah buat di sini bahwa 1 ton itu adalah 10 kuintal. Nah, ya. Sama artinya dengan 1 ton itu sama dengan 1000 gram. Kenapa? Kita lihat loncatnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 1 ton sama dengan 1 ton 10 kuintal. Atau sama dengan 1 ton 1000 kilogram. Karena dia loncatnya 3 kali ya. 3 kali geser ke kanan. Paham ya anandaku yang solih-solihah? Berarti 1 ton berapa hektogram? Hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan 10.000 hektogram. Paham ya anandaku? Nah, di sini juga sudah Ustazah tuliskan ya, bahwa 1 ton sama dengan 10 kuintal seperti yang tadi, dia loncat ke kanan 1 kali. Kemudian 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Kenapa? Karena dia loncat ke kanan 3 kali. Dan 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Coba kita lihat 1 kuintal dari sini ya. 1, tunggu. Kita bedakan supaya ini. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Coba kita lihat. 1, 2. Oh, ternyata benar karena dalam loncatan 2 kali sama dengan 100 kilogram ya. Paham ya anandaku yang solih-solihah ya? Bisa menggunakan lip ini, juga bisa menggunakan tangga ya. Kemudian 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Betul ya? 1 kilogram sama dengan 1000. 1, 2, 3. 3 kali loncatan juga ya. Mau saya coret tapi nggak punya pen, apa sih namanya? Saya giniin aja. 1, 2, 3. Nih garis putus-putus ya. Bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya. Kalau kelas 6 seharusnya ini sudah di luar kepala ya. Seharusnya sudah terbiasa seharusnya ya. Tapi insya Allah anandaku sudah nanti akan terbiasa ya setelah kita belajar banyak soal cerita ya. Nah, coba Ustazah akan menjelaskan di sini satu soal cerita, soal latihan, boleh dipahami ya anandaku yang solih-solihah, boleh diperhatikan. Ayah itu memiliki persediaan jagung. Nah, saya tulis di sini. Ayah punya persediaan jagung. Ini contoh ya. Ayah punya persediaan jagung, kacang hijau, dan beras. Jagung, kacang hijau, dan beras. Semuanya ini diletakkan di gudang karena ini persediaan untuk 1 tahun ke depan seperti itu. Nah, kemudian enggak, ternyata ini untuk dijual. Berarti sisa ya, untuk persediaan 1 tahun ke depannya masih ada ya. Jadi si ayah ini panen lah ceritanya, panen jagung, kacang hijau, beras. Nah, untuk persediaan 1 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan masih ada. Dan ada yang harus dijual karena untuk kebutuhan yang lainnya ya. Ada yang harus dijual ya. Yang dijual apa saja? Yaitu 2 kuintal jagung, 2 kuintal. Kemudian 1 ton beras, 1 ton. Kemudian 350 kg. 350 kg kacang hijau ya. Ini udah saya tulis. Ini yang diketahui ya. Yang diketahui. Oke. Sekarang yang ditanya apa? Berapa banyak seluruh persediaan yang dijual ayah
yang ada di gudang diapakan? Berapa banyak seluruh? Berarti yang yang ditanya adalah jumlah seluruhnya, ya. Berarti sudah pasti ya, jawabannya adalah di jumlah ya. 2 kuintal dijumlah dengan 1 ton beras dijumlah dengan 350 kilogram. Nah, soalnya minta apa? Di sini nggak ada ya, soalnya nggak minta apa-apa, maka Ustazah tambahkan soalnya ke ton semua. Tadinya mau Ustazah tambahkan ke ton semua ya, supaya lebih terbiasa untuk belajar ton dan kuintal ya. Oke, berarti di sini soalnya minta ton. Apakah sudah bisa dijumlah? Belum ya. Ini harus disamakan terlebih dahulu. Satuannya kuintal, ton, kilogram, ton. Berarti yang harus disamakan adalah kuintal dan kilogram ya. Kita samakan dulu. 2 kuintal sama dengan berapa ton? Yuk kita lihat. 2 kintal sama dengan berapa ton? 1 ton, nih ya. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Ya, 1 ton 10 kuintal. Kalau 2 kuintal berarti kan dia naik ya. Naik, ya kan? 2 kuintal naik ya, maksudnya geser ke kiri. Kalau ke kiri berarti dibagi sama dengan berapa? Ton. 2 kuintal berapa ton? Berarti begini ya, 2 karena dia dibagi dengan 10 ya. Atau sama dengan 2 dibagi dengan 10. Seperti ini. Sama dengan 1/5. Ya, 1/5 ya. Atau sama dengan berapa? 1/5 itu sama dengan 1/5. 1/5 bisa? Nggak bisa. Akan menjadi bisa kalau kita tambahkan 0, jadi 10/5 sama dengan 2 ya. Jadi ini sudah menjadi ton. Paham ya nanti aku sampai sini ya? Paham ya? Ini adalah operasi pecahan ya. Nah, kemudian 1 ton yang ini sudah ya. Yang kuintal sudah, sekarang 1 ton yang itu perlu diubah tidak? Nggak perlu karena dia satuannya sudah ton. Nah, sekarang 350 kilogram. Nah, kita lihat sudah kita ubah ke ton. Kilogram ke ton. Nah, berapakah dia jalan ke kanannya, ke kirinya? 1, 2, 3. Berarti dibagi karena dia jalan ke kiri, maka dibagi dengan 1000. Nah, 350. Nah, ini mudah ya untuk pembagian ya. Ustazah kasih tips ya. Kalau 300 pembagian 1000, berarti yang ada di belakang koma itu harus 350 seperti ini. Nah, paham ya anandaku yang solih-solihah ya? Atau dibagi 1000 nih. Atau mau cara manual boleh. Saya jelaskan di sini ya. 350 dibagi 1000. 350 bagi 1000 bisa nggak? Duit 350 rupiah dibagi orang 1000 bisa nggak? Nggak bisa kan? Maka harus dikasih dengan 0. Di sini 0. Paham ya? Ini harus 0, sama seperti 1 dibagi 2. Nggak bisa kan? Maka 10 dibagi 2 dikasih 0 dikasih koma ya. 3.500 dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 3. Ya. Kemudian sisanya adalah 500. 500 dibagi 1000 bisa nggak? Nggak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi. Ya, nambah koma lagi nggak perlu ya. Nggak perlu nambah koma karena itu penambahan 0 yang kedua. Maka 5000 dibagi 1000 sama dengan 5. Nah, tadi kan masih ada 0 ya. Kita tambahkan 0-nya di sini. Oke, paham ya nanti yang solih-solihah ya? Sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka tinggal dijumlahkan saja. Siapa yang dijumlahkan tadi? Nih, 0,2 ditambah 1 ditambah 0,350 ton. Ini penjumlahan desimal. Apa sih tips penjumlahan desimal?
tinggal dijumlahkan saja, disesuaikan komanya ya. 0,2 ditambah nih satunya karena nggak ada 0, kita letakkan dia di bawah atau di atas boleh ya, kita letakkan di atas saja ya, sini ya. Satunya nggak ada nolnya, letakkan di atas, 1 saja, berarti sama dengan 1,00, boleh mau ditulis seperti ini ya, atau 1 saja boleh. Ingat 0,2 yang menjadi satuan yang mana? Yang nolnya ya. 2-nya apa? Persepuluhan nih. Ya ini 0,350 yang menjadi satuannya yang mana? 0 ya. Kemudian 3-nya menempati kedudukan apa? Yaitu persepuluhan. 5-nya perseratusan, perserribuan, persepuluh-ribuan, seperti itu ya di kelas 4 ini ya pelajarannya ya. Tinggal kita tulis dan kita sejajarkan komanya saja. Nah, ini kita anggap di sini 0 ya, untuk biar dia sama dengan bawahnya. Kalau nggak ada angkanya kasih aja 0. 0, 5, 5, 1. Maka hasilnya 1,550 ton. Nah, ini adalah persediaan barang yang akan dijual oleh ayah ya. Paham ya anandaku yang solihah ya? Nah, antum boleh mengerjakan soal latihan nomor 2, 3, 4, dan 5. Semangat anandaku. Untuk satuan luas ya ada di halaman 67, satuan luas ya. Itu dia punya satuan kilometer persegi ya. Kilometer persegi, hektometer persegi ya. Kemudian dekameter persegi, meter persegi dan sebagainya ya. Nah, ini juga bisa menggunakan lip juga ya. Terserah antum mau pakai apa ya. Mau pakai tangga boleh, mau pakai lip boleh, silahkan ya. Yang penting antum paham. Oke, anandaku yang solihah. Kalau dalam persegi ini, maka ketika dia turun dia harus dikali dengan 100, tidak lagi dikali dengan 10 tapi dikali dengan 100. Kalau dia naik maka dibagi dengan 100 ya. Paham ya anandaku yang solihah ya. Kemudian di dalam satuan luas ini juga dia punya satuan lainnya yaitu berupa hektar ya. Nih kilo hektar, kilo are, hektar, deka are, desi are, senti are, mili are. Ini ya ada bacaannya di sini ya. Di mana 1 hektar itu sama dengan 1 hektometer ya. Kalau dalam ini biasanya kita tulis seperti ini. 1 hektar sama dengan 1 hektometer persegi. Nah, ya, seperti itu. Nah, kemudian 1 dekare ya. 1 dekare, nih 1 dekare sama dengan 1 are ya. 1 dekare sama dengan 1 are. Oke, berarti di sini ada hektar, ada dekare, di sini ada are. Nah, di sini are. Oke, paham ya? Kemudian 1 meter persegi sama dengan 1. Di sini ada lagi, baru disejajar dengan ini ya. Nih. Di sini ada senti are. Nih ya, paham ya anandaku ya? Yang di tengah ini apa? Yang di tengah ini ada dekare, di sini dekare. Kemudian yang ini ada desi are ya. Dia setengahnya dari ini. Seperti itu ya. Nah, ini kalau pakai tangga lebih jelas lagi ya. Ini menggunakan lip ya. Nah, anandaku yang solihah, ini juga ada aplikasi soalnya ya. Ustazah akan menjelaskan nih satu ini ya. Ustazah akan menjelaskannya di dalam latihan yang soal nomor 1. Coba ya. Luas seluruh tanah perumahan Seranggas itu ada 8 hektar. Nah, Perumnas yang diketahui luas Perumnas itu ada 8 hektar.
Ya, kira-kira seperti itu ya. Ustazah belum pernah menghitungnya. Nah, kemudian dibangunlah oleh pemerintah itu perumahan dengan luas tanah masing-masing rumahnya ya. Masing-masing rumahnya itu seluas dibangun ya. Dibangun masing-masing rumah itu dapat luasnya itu 125 meter persegi. Wah, ini kecil nih ya. Ini bukan rumah, ini cuma satu bangunan ya. Ya ini Ustazah buatnya tidak mengukur ya, jadi nggak apa-apa ya, kita anggap saja ya 125 meter persegi. Nah, maka banyak rumah yang bisa dibangun tuh berapa? Diapakan nih? Kita itu punya lahan sebanyak 8 hektar, luas ya, luas banget. Kemudian setiap rumah dibangunlah, kita akan membuat rumah. Setiap rumah itu ya ada tanah 8 hektar itu tadi akan kita bangun rumah. Setiap rumah luasnya 120 meter persegi, ica-ica ya, karena sebenarnya nggak boleh ica-ica ya, karena harus fakta ya, tapi karena Ustazah buat soalnya tidak mengukur tanah yang ada di Seranggas dulu, jadi Ustazah buat saja seperti ini ya. Mohon maaf ya anandaku yang saya lihat kalau ada kesalahan ya, karena Ustazah akan repot kalau Ustazah harus mengukur luas perumnas dulu ya. Nah, kemudian diapakan tuh? Kita punya 8 hektar luasnya ya. Saya gambarkan di sini. Luasnya, nih luas tanah luasnya anggaplah ini 8 hektar. Kita akan bangun rumah di sini. Akan bangun semua ini akan kita bangun rumah. Satu rumah itu lahannya hanya 125 meter persegi. Nah, kecil-kecil banget. Nah, maka akan berapa rumah yang bisa dibuat oleh kita ini tadi kalau satu rumahnya segini luasnya? Banyak ya, maka diapakan? Dibagi. Betul sekali. Nah, yang ditanya apa? Banyak rumah yang bisa dibangun ya. Jawab. 8 hektar dibagi dengan 125 meter persegi ya. Nah, ini satuannya dia minta hektar ya. Bukan dong ya, berapa? Meter persegi ya. Meter persegi, kemudian yang ini juga meter persegi, kemudian meter persegi, yang ini juga meter persegi. Nah, ini meter persegi semua ya. Nah, maka kita jawab hektar dengan meter persegi. Sudah bisa ini belum? Soalnya minta meter persegi ya. Sudah bisa dibagi belum ini? Belum, karena satuannya masih ada yang hektar. Berarti 8 hektar sama dengan berapa meter persegi? Nah, tuh kita hitung dulu ya. 8 hektar sama dengan berapa meter persegi? 1 hektar itu sama dengan 1 hektometer persegi. Ini dia sejajar ya. Jadi 1 hektar sama dengan 1 hektometer persegi. Nah, kita akan menghitung ke meter persegi. Berarti di sini ya. Berapa? 100 terus 10.000, karena setiap ke kanan dia dikali dengan 100 ya. Kalau 2 kali berarti 100 kali 100 sama dengan 10.000. Berarti 8 dikali 10.000 sama dengan 80.000 meter persegi. Baru yang ini dibagi 80 meter persegi dibagi dengan 125 meter persegi, barulah dia bisa dioperasikan ya. Paham ya anandaku yang solih-solihah ya? Paham ya. Jadi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya ya. Nah, jadi 80.000 dibagi 125 ya. Kita anggap 125 ya. Ini hitungan biasa ya, seperti biasa. Boleh anandaku pakai prorogapit, boleh ini juga ya. Jadi rumah yang bisa kita bangun di atas lahan sebesar 8 hektar dengan luas setiap rumahnya adalah 125 meter persegi. Rumah yang bisa kita bangun adalah 640 rumah. Nih ya, nanti ya kalau cita-citanya ingin memiliki rumah, kemudian ingin membangun rumah, kemudian menjadi buat bisnis
rumah, jual rumah ya, estate ya. Nah, nih kita harus memperkirakan berapa sih yang harus luas daripada rumah itu sendiri sehingga menghasilkan sebanyak 640 rumah ya. Seperti itu ya anandaku yang solih-solihah. Di sini ada latihannya, latihan 4. Anandaku boleh mengerjakan di 3, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, ini juga ada satuan volume ya, anandaku yang solih-solihah ya. Nggak apa-apa, kita kebut hari ini satuannya ya. Soalnya kan udah pernah kita kerjain ya. Udah pernah kita sudah pernah kita bahas ketika di kelas 5 ya. Kelas 5, kelas 4 sudah pernah. Ini pemantapan saja ya. Oh iya, jangan lupa kalau ada yang belum paham, nanya ya ke ustazah ya. Nanya ya, boleh japri, boleh voice, terserah antum ya. Nanya ke ustazah, jangan malu bertanya ya. Nanti nggak bisa-bisa kalau malu bertanya, nggak bisa-bisa, nggak ngerti-ngerti ya. Nah, ini satuan volume. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter dan milimeter. Biasanya satuan volume ini digunakan ketika kita sedang menghitung apa sih? Iya, ketika menghitung benda cair. Misalnya apa? Beli minyak, apalagi beli ini apa? Pernah nggak ikut orang tuanya beli itu loh, apa itu namanya, Pertamax. Nah, beli 3 liter seperti itu kan ya. Itu biasanya menggunakan liter. Nah, jadi satuan volume ini selain dia memiliki satuan kilometer, hektometer, dia juga punya satuan lain yaitu liter. Paham ya anandaku solih-solihah ya? Nah, di sini dalam satuan volume itu lebih besar lagi ya. Kalau tadi dikali 10 dalam satuan luas, dalam satuan luas ya. Dalam satuan luas, dalam satuan panjang ya. Maka yang ini dia dikali dengan 1000 ya. Dan dia memiliki satuan lain yaitu berupa kubik atau pangkat 3 ya anandaku yang solih-solihah. Nah, apa sih kaitannya kilometer dengan liter? Nih, kita cari kaitannya ya, biar anandaku bisa menghitungnya. Dikatakan bahwa 1 meter persegi, 1 meter kubik ya, 1 meter kubik berarti di sini ya. Nah, nih di sini. Nah, enggak. Nih. Saya buat ini aja. Nih, di sini kan. 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Ya, sudah ulang. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Berarti di sini sama dengan 1 kiloliter. Di sini 1 kiloliter. Ya. Ingat ya. Nah, kemudian 1 dekameter kubik berarti di mana nih 1 dekameter? 1 dekameter kubik sini ya. Nah, berarti di sini ya. 1 dekameter kubik itu sama dengan 1 liter. Ini deka pada desi ya. Ustazah ingatnya desi loh. Nanti ustazah iniin lagi ya. Ya, ustazah ralat ya. Ini desi ya, bukan deka ya. Maaf ya anandaku ya. Ustazah salah ketik ya. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ustazah ulang dari awal. 1 meter kubik ya, 1 meter berarti di sini ya sama dengan 1 kiloliter ya. Kalau di dalam lip berarti di sini 1 meter sama dengan 1 kiloliter. Ini hubungannya ya, biar nanti nggak bingung loh nyarinya ya. Nah, kemudian 1 desimeter sama dengan 1 liter. Berarti di mana? Di bawahnya sini. Set. Nah, sama dengan liter. Liter ini sejajar dengan desimeter ya. Ini desimeternya di sini, berarti di atasnya adalah liter. Sebelahnya adalah kiloliter. Ya, sejajar sini adalah liter. Paham ya? Kemudian 1 cm kubik sama dengan 1 mili. Nah, di sini ada 1 mililiter atau 1 cc. Nah, kalau kita buat garis bilangannya, jadi dia seperti ini. 1 liter sama dengan 1 meter kubik, 1 liter sama dengan desimeter kubik, dan 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik ya. Di sini adalah
sentimeter kubik sama dengan mililiter ya. Paham ya nandaku yang solih-solihah ya? Seperti ini kalau kita terapkan dengan satuan meter, baik tangga ataupun ataupun lip tuh ya. Nanti kita bisa menghitungnya ya. Nah, di sini juga ada latihannya. Nih, kita aplikasikan ke soal langsung ya, nandaku yang solih-solihah ya. Supaya anandaku lebih paham, kita aplikasikan ke soal. Nih. Sebuah kolam, soal pertama ya, kita anggap sebagai contoh. Sebuah kolam ikan mula-mula berisi air sebanyak 2 yang diketahui adalah 2 meter kubik. 2 meter kubik. Nah, setelah tercampur air hujan, ternyata air yang ada di kolam itu menjadi naik volumenya. Menjadi berapa? Volumenya menjadi 3.344 liter. Nah, sebenarnya berapa banyak sih air hujan yang masuk ke kolam tersebut? Nah, itu yang ditanya. Tambahan air hujannya yang masuk itu berapa? Tambahan airnya yang masuk. Nah, nyambung ya. Jadi kita punya, anggaplah kita punya kolam. Kolam setelah kita ukur airnya itu hanya mencapai 2 meter kubik ya. Banyaknya air hujan, naiklah airnya. Nah, karena ketambahan air hujan, naiknya menjadi 3.344 liter. Jadi diapakan? Yang ditanya berapa sih tambahan air hujan itu yang masuk ke kolam? Nah, jadi diapakan coba? Ayo, siapa yang bisa? Iya, betul sekali Kak Fata ya. Iya, betul teman-teman ya, anandaku yang solih-solihah ya. Betul sekali. Berarti diapakan? Dikurang. Siapa yang dikurang? Jumlah air tadi, jumlah keseluruhan air dikurang dengan air mula-mula atau air yang pertama ya. Jadi yang dikurang adalah 3.344 liter dikurang dengan 2 meter kubik ya. Yang diminta apa ini di sini ya? Yang diminta di sini meter ke liter. Oh, liter. Kita buat liter ya. Di sini liter, kemudian di sini liter, di sini juga liter, di sini liter. Ya, kita buat liter semua ya, anandaku yang solih-solihah ya. Nih, nggak ada satuan ininya ya, kita buat liter. Satuan liter. Ini L ya. L saja bagus banget ya. Kayak E ya. Ya, lama nggak nulis ya. Loh, lama nggak nulis kok L-nya jadi E. Enggak ya. Nah, kembali ke sini tadi. Ini jadi liter. Kembali ke sini. Berarti sudah bisa dioperasikan? Belum ya. Kenapa? Karena ada satuan yang masih berbeda. 3,344 liter. Ini tidak perlu dioperasikan lagi. 2 meter persegi kubik sama dengan berapa liter? Nah, kita lihat. Tangga juga boleh. Lip juga boleh ya. Ustazah suka pakai lip sih ya. Nggak apa-apa. Antum pakai tangga juga nggak apa-apa. 2 meter ya sama dengan liter. Nah, meter kan di sini. Kok ke liter? Nyebrang dong Ustazah. Betul. 1 liter sama dengan 1 desimeter. Berarti meter ini harus kita jadiin dulu ke liter atau ke desiliter. Dia jalan ke kanan sebanyak 1 kali. Kalau hanya 1 kali berarti dikali berapa? 1000. Berarti 2 dikali 1000 sama dengan 2000. Ini satuannya sudah liter, sudah ya. Ini bisa dioperasikan. Jadi 3,344 liter, 3000 bukan 3, maaf, 3000 ya. Dikurang dengan 2000 liter. Berarti air yang masuk itu sebanyak 1344 liter. Ya. Kok 1300? 1300, betul ya? Iya, karena 3000 dikurang 2000 sama dengan 1000 kan? Kok sudah bingung? Enggak betul ya? Nah, tuh kan hebat nggak kita? Hebat, bisa menghitung air yang masuk ke dalam kolam air hujan lagi. Masya Allah, luar biasa ya.
kita diciptakan Allah dengan sangat sempurna, dikasih akal oleh Allah untuk berpikir, untuk memikirkan ilmu-ilmu Allah yang sangat luas. Manusia itu berpikirnya sangat sempurna, dan ketika dia memikirkan ilmu-ilmu Allah, dia akan mendapatkan pahala. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kehidupan manusia itu segala sesuatunya akan bernilai pahala jika itu dilakukan, aktivitas yang kita lakukan adalah kebaikan ya. Anandaku yang solih-solihah ya, termasuk kita dalam belajar memikirkan ilmu-ilmu Allah, yang ketika ilmu Allah itu sungguh luar biasa, ketika ditulis tidak akan pernah selesai walaupun habis tinta satu lautan ya. Itu ada ya dalam Al-Quran ya. Ilmu Allah itu sangat luas, bahkan ketika kita menulisnya di dalam, kita tuangkan di dalam sebuah buku, itu tidak akan pernah selesai walaupun tinta yang kita gunakan untuk menulis itu habis dalam sebanyak selaut gitu ya, sebanyak lautan seperti itu ya. Berarti sungguh luar biasa ya. Kekuasaan Allah itu sungguh luar biasa, menciptakan manusia aja sungguh luar biasa ya. Kita dikasih akal yang sempurna ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menggunakan akal kita untuk berpikir dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Anandaku yang solih-solihah, di sini ada latihannya. Ya, boleh dikerjakan ya latihannya ya. Ada 2, 3, 4 dan 5 ya. Jadi latihannya ada latihan 3, 4 dan 5. Semangat anandaku, yang belum bisa boleh ditanyakan. Ustazah tidak akan memberikan waktu. Sampai kapan Ustazah? Ustazah tidak akan memberikan waktu seperti itu ya. Tapi antum kerjakan, antum pelajari, karena ilmunya bukan buat Ustazah ya. Ilmunya buat antum sendiri. Oke ya. Jadi semangat dalam belajar, semangat dalam thalabul ilmi. Mari kita menjadi generasi yang baik, lebih baik lagi, menjadi generasi pilihan ya. Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf ada kesalahan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.